Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046 kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi manajemen pemasaran jasa untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran jasa. Nah, komunikasi pemasaran jasa adalah komunikasi yang dilakukan untuk membantu pemasaran di bidang jasa. Komunikasi pemasaran jasa juga meliputi 3 aspek penting. Yang pertama ada komunikasi pemasaran internal, komunikasi pemasaran eksternal, dan juga komunikasi pemasaran interaktif. Lalu adapun tujuan utama dari komunikasi pemasaran jasa adalah untuk membangun hubungan antara penyedia jasa dan calon pelanggan, serta meyakinkan mereka tentang keunggulan dan manfaat jasa yang ditawarkan. Adapun strategi komunikasi pemasaran jasa yaitu meliputi karakteristik intability pada kinerja jasa, keterlibatan pelanggan dalam produk jasa, manajemen penawaran dan permintaan, peranan strategi staf kontak pelanggan. Lalu adapun bauran komunikasi pemasaran jasa yaitu meliputi periklanan, promosi, hubungan masyarakat, sedangkan hambatan komunikasi pemasaran jasa yaitu meliputi hambatan teknis, hambatan semantik, dan juga hambatan manusiawi. Kedua yaitu pengelolaan manajemen SDM bidang jasa. Berbeda dibandingkan dengan dunia usaha yang bergerak di bidang manufacturing, pengembangan sektor jasa ini memiliki 3 tingkat ketergantungan yang tinggi dengan kualitas SDM. Dalam beberapa hal, proses pengelolaan manajemen SDM yang dilakukan berbeda dengan proses pengelolaan manajemen SDM dalam bidang manufacturing. Proses pengelolaan manajemen SDM tersebut dijalankan dengan melalui beberapa program atau tahapan, yaitu yang pertama ada penetapan nilai-nilai perusahaan, lalu yang kedua ada pengelolaan kompetensi, lalu yang ketiga ada pengelolaan sistem renumerasi. Yang ketiga ada kualitas pelayanan jasa. Nah, kualitas pelayanan jasa yaitu keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu jasa dalam hal kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan jasa juga dapat diartikan sebagai evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan. Kualitas pelayanan jasa juga dapat dilihat dari 5 dimensi, antara lain yaitu yang pertama ada bukti langsung, yang kedua keandalan, yang ketiga ketanggapan, yang keempat jaminan, lalu yang kelima ada empati. Lalu yang keempat yaitu model kualitas jasa. Nah, model kualitas jasa ini memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Model kualitas jasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu SERVQUAL, adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Lalu yang kedua ada Perceived Service Quality, yaitu dengan mengukur kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Lalu yang ketiga ada rantai poin jasa, yaitu merupakan model yang menjelaskan bagaimana perusahaan jasa menghasilkan keuntungan dengan memperhatikan berbagai komponen dalam proses layanan. Lalu yang keempat yaitu kualitas jasa terpadu, adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Yang kelima yaitu kepuasan pelanggan di bidang jasa, yaitu suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama ada strategi menyerang bersikap agresif dalam menjerat pelanggan, lalu yang kedua ada strategi defensif atau bertahan. Adapun manfaat kepuasan pelanggan yaitu diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Lalu ada juga memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali, lalu dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan dan juga timbulnya kesediaan pelanggan untuk membayar dengan harga yang wajar atas jasa yang diterimanya. Adapun beberapa macam faktor-faktor yang dinilai sebagai konsumen untuk tetap bertahan pada salah satu perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama pelayanan, kualitas produk, harga, promosi dan strategi pemasaran yang tepat, emosional pelanggan, lalu biaya konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang
Yang keenam yaitu penanganan, pengadaan, dan pemulihan layanan pemasaran jasa. Pemulihan layanan atau disebut juga dengan service recovery adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah terjadinya suatu kegagalan layanan. Pemulihan layanan terjadi ketika adanya komplain dari pelanggan dan hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan bagi pelanggan. Pemulihan layanan bukan hanya sekedar penanganan terhadap keluhan dan interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Tujuan pemulihan layanan adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Secara khusus, pemulihan layanan yang efektif harus proaktif. Misalnya, penanganan keluhan dilakukan on the spot dan saat keluhan terjadi. Lalu yang kedua yaitu terencana, mengidentifikasi masalah layanan yang paling umum dan persiapkan skrip untuk memandu karyawan dalam pemulihan layanan. Lalu yang ketiga ada terlatih, ajarkan keterampilan pemulihan layanan dan penanganan komplain kepada personel yang relevan. Lalu ada diberdayakan, yaitu berdayakan setiap karyawan untuk menggunakan penilaian dan keterampilan untuk mengembangkan solusi pemulihan layanan. Adapun kekuatan jaminan layanan, yaitu yang pertama, dorong perusahaan untuk fokus pada apa yang diinginkan pelanggan. Lalu tetapkan standar yang jelas dari perusahaan. Lalu buatlah sebuah sistem untuk mendapatkan dan menindaklanjuti umpan balik pelanggan. Lalu dorong organisasi untuk memahami mengapa mereka gagal dalam pelayanan dan dorong perusahaan untuk mengatasi potensi titik kegagalan. Kurangi resiko pembelian dan bangun loyalitas pelanggan. Yang ketujuh yaitu pemasaran jasa pada e-business. Nah, e-business ini adalah perluasan dari e-commerce, di mana tidak hanya pembelian, pembayaran barang, dan pelayanan, tetapi juga disertai pelayanan konsumen, kolaborasi dengan partner bisnis dengan dukungan elektronik sebagai alat transaksi atau organisasi. Dalam penerapannya, e-business ini akan menggunakan seluruh mata rantai dalam proses bisnisnya, seperti proses pembelian secara elektronik dan manajemen rantai pasokan, pemrosesan pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, hingga bekerja sama dengan partner bisnis. Dalam e-commerce ini atau e-business ini, transaksi uang belum tentu diperlukan karena pada prinsipnya e-business juga melibatkan pemasaran, perancangan produk, dan evaluasi layanan konsumen. Adapun model-model bisnis internet antara lain yaitu product creation, PPC publisher, local business, website flipping, membership website, joint venture, webinar, domaining, service provider. Lalu kelemahan e-business ini yaitu tidak adanya pertemuan dengan pelanggan secara langsung. Resiko penipuan ini lebih tinggi, lalu kehilangan segi finansial atau keuangan secara langsung. Lalu pencurian informasi, kehilangan kesempatan bisnis, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Adapun penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang adalah berdasarkan sifat transaksinya, antara lain yaitu business to business atau B2B. Jenis transaksi di mana pembelinya biasanya membeli dalam jumlah besar karena akan dijual kembali. Contohnya penjualan grosir. Lalu ada business to consumer, B2C. Jenis transaksi di mana pembelinya perorangan dan tidak punya tujuan untuk menjual kembali. Biasanya semacam toko online yang menjual berbagai macam barang. Lalu ada consumer to consumer atau C2C. Jenis transaksi di mana pembelinya perorangan yang tidak mempunyai tujuan untuk dijual kembali dan penjualnya juga perorangan yang tidak menyediakan bermacam-macam barang, melainkan hanya beberapa barang saja, yaitu contohnya online advertising. Consumer to business C2B atau termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual produk atau layanan kepada organisasi dan perorangan yang mencari penjual berinteraksi dengan mereka dan menyepakati suatu transaksi. Adapun tahapan dalam mengembangkan e-business ini yaitu spesifikasi pernyataan misi perusahaan, klasifikasi dan karakteristik model pelanggan, desain konseptual, desain implementasi, dan proses implementasi itu sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.